Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di ya. Shalom, omong yang di lantai 1, shalom. Hari ini sukacita Tuhan masih melimpah dalam kita, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Di bulan yang baru, di September yang ceria ya. Sering bila orang berkata seperti itu, hari ini kita akan memuji Tuhan. Merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan belajar menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada setiap orang. Di lingkungan kita sendiri, bahkan untuk diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan, jika hingga saat ini di bulan yang baru ini Tuhan masih menolong kami. Kami masih bisa berdiri dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan penuh pengagungan, penuh pengakuan, bahwa hanya karena kebaikan-Mu lah kami ada saat ini. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu menuntun kami melewati api pencobaan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu
Tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami nyanyikan kebaikan, kami muliakan, kami beri pujian, kami bersyukur Tuhan, kami beri hormat bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian bagi, segala kemuliaan bagi. Terimalah sembah kami, terimalah ucapan syukurku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ajari kami menyanyikan kebaikan sepanjang hidup hingga detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk menyanyikan kebaikan-kebaikan itu dalam setiap napas kami. Ajari kami mensyukuri setiap apa yang kami alami saat ini. Ajari kami Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kami bukan persungutan, bukan kekecewaan, tapi ucapan syukur dan terima kasih yang tidak akan berhenti. Dan saat itulah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jika pada pagi hari ini Kau ingatkan kami kembali. Sepanjang hidup Kau setia bagi kami. Sepanjang hidup Kau akan Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu hingga detik ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, yang di lantai 1, lantai 2 saat ini. Ajari kami untuk selalu mensyukuri kebaikan-Mu dan menemukan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam diri kami. Bahkan dalam ibadah ini, sukacita dari Allah melimpah dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan segala baik. Yang dalam halangan Tuhan menolong mereka. Damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang diberikan kepercayaan melayani Tuhan. Pelayanan apapun itu, Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami. Sehingga kami bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami habiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri ya. Yang kalau sudah lelah silakan duduk. Kita akan mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Amin. Tuhanku Allah yang dahsyat. Tuhanku tidak ada yang mengimbangi siapapun di dunia. Betapa indah
indah hidup dalam Tuhan. Betapa sukacitanya bersama dengan Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama dengan Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita akan tetap menyanyikan pujian hanya nama Yesus, di mana kita memperoleh keselamatan di dalam nama itu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang rindu untuk bersaksi, silakan maju ke depan sambil kita menyanyikan pujian ini. Ada satu nama di muka bumi, mana kita peroleh keselamatan.
sudah menebus dosamu, menebus dosaku, berikan nyawanya, janjikan hidup yang kekal bersama-lama. Namanya siapa? Namanya Yesus, Yesus, penasehat ajaib. Namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal. Dia layak untuk terima segala pujian. Dia layak untuk terima segala pemasukan. Mari kita berdiri, namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus, penasehat ajaib. Namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal. Dia layak untuk terima segala pujian. Dia layak untuk terima segala pemasyuran. Namanya Yesus, Yesus, penasehat ajaib. Namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal. Dia layak untuk terima segala pujian. Dia layak untuk terima segala kemasyuran. Namanya Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Tidak ada yang bersaksi ya. Semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Haleluya. Semua masih merasakan kebaikan Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini juga Tuhan pelihara kita. Amin ya. Mari kita akan menaikkan pujian Allahku dahsyat. Nanti kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk diperuntukkan para pelayan Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Saudara suami akan baju bersama. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya berdiri di depan ini bukan untuk mengucapkan kata-kata perpisahan ya, bukan. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan ketika kami berangkat ke Bojonegoro. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu mengenai tujuan kami berangkat ke sana. Memang awalnya pertama kali saya berangkat ke sana itu hanya membagikan sembako ya untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang sangat membutuhkan. Tetapi di balik itu kita juga berharap kita bisa menyampaikan berita Injil tentang keselamatan, berita tentang Tuhan Yesus.
Nah, kemarin itu kami pergi ke sana, ya saya berangkat dengan rombongan itu dengan Bu Rinda, dengan saudari Vivi dan keluarganya Bapak Puji, berangkat sore ya, sore hari Jumat kami pergi ke sana karena kami mendengar bahwa saudari Dita yang pernah ada di tempat ini ya, itu memang memberi diri untuk dibaptis. Memberi diri untuk dibaptis, dan pada saat itu saya memang merasa sewaktu dikabarkan dan doa pagi ya, Oma bilang, Bu Rinda juga bilang, wah Dita ini mau dibaptis, dia minta mau dibaptis. Saya itu merasa, puji Tuhan. Dan saya juga tidak tidak menyangka bahwa Dita ini sebegitu semangatnya untuk memang mau menjadi seorang Kristen. Ya, kalau misalnya kita melihat apa sih tujuannya? Ya saya tidak melihat dia pengen jadi orang kaya atau tidak. Tetapi yang saya lihat kesungguhan dia itu tulus. Nah, dan ketika kami kemarin tuh sampai di Bojonegoro, kami sampai di sana dan kebetulan memang dilayani oleh Bapak Daiman Sinaga ya di gereja GPT Bojonegoro di kotanya. Kami pergi ke sana dan dia itu memang sangat semangat dan antusias sekali untuk mengikuti baptisan itu. Kalau misalnya saya melihat bahwa itu bukan pekerjaan manusia, bukan. Ya. Saya dengar juga beritanya sewaktu dia berada di sini bagaimana dia memang merepotkan ya, seperti merepotkan ibu-ibu pengasuh dan orang-orang sekitar, sangat merepotkan. Tetapi memang ketika kemarin kami sampai di sana, dia memang betul-betul dia berubah ya. Ada perubahan yang terjadi, dia lebih tenang, dia sama lembut ya. Kalau kita lihat dari cara ngomong, lembut, ya orang Jawa banget ya. Ya dia lembut ngomong dan sikapnya juga sangat sopan, sangat baik. Dan saya melihat sukacita, puji Tuhan. Ya. Kalau misalnya apalagi gereja kita punya misi Year of Mission ya. Puji Tuhan ada satu orang. Itu sebabnya kami juga memang dari Surabaya ini berangkat ke sana untuk acara baptisan itu. Dan kami sungguh bersyukur satu orang mau memberi dirinya untuk dibaptis. Mau percaya kepada Tuhan. Makanya saya lihat ini bukan hal yang sepele. Mungkin ada orang berpikir, cuma satu orang kok. Petrus 3.000 orang. Enggak. Tapi firman Tuhan mengatakan satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga itu bersuka cita. Itulah yang membuat, saya ini hanya ikut-ikutan loh ya. Saya ini bukan orang yang terlibat langsung dalam kehidupan Dita dan plan. Saya ini hanya ikut, tapi saya itu betul-betul digairahkan sekali untuk, saya ini harus lebih semangat ya. Apalagi ada Oma Silvi yang sudah lanjut usia aja masih semangat. Saya yang masih muda ini kok terlihat loyo seperti ya. Tapi itu yang membakar semangat saya. Dan seharusnya kita semua ya sidang jemaat di tempat ini untuk kita semakin semangat untuk memberitakan Injil. Untuk semakin semangat menjangkau jiwa-jiwa mereka yang sebenarnya membutuhkan firman Tuhan. Mereka yang membutuhkan Tuhan untuk menolong hidup mereka. Dan supaya mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini saja kesaksian kita supaya kita disemangatkan lagi untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan ya. Terima kasih untuk doa-doanya. Ini juga tidak lepas dari dua-dua sidang jemaat. Tapi jangan hanya berdoa saja. Ayo bergerak juga tetangga-tetangga kita. Jangan malu ya. Jangan malu bersaksi kebaikan Tuhan. Tidak mesti langsung ngotot-ngototan. Ayo percaya, enggak gitu juga. Bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadilah hidup yang betul-betul jadi teladan bagi orang dan mereka akan bertanya, kenapa orang itu kok beda? Ya, di saat itu kita akan bilang ada Yesus dalam hati saya. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Sony. Kami juga udah ke sana. Ya, perjalanan cukup melelahkan, saudara. Sangat ya karena ya memang jauh juga dan melelahkan. Puji Tuhan. Dan kami kemarin juga bilang mungkin kelihatannya ini sangat melelahkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sia-sia. Dan puji Tuhan Dita sudah mau dibaptis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merasakan lagi kebaikan Tuhan itu.
Dan itu akan membuat kita lebih termotivasi lagi bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Bahwa kita ini sangat berbeda dan sangat spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, hidup yang dikatakan berbeda dari orang lain itu betul-betul hidup yang menjaga kekudusannya. Hidup yang selalu berada dalam jalan kebenaran firman. Dan saat itulah kita akan berkata, sungguh indah hidup bersama dengan Tuhan. Dia pribadi yang selalu ada dalam hidup kita. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga.
berharganya kami bagimu. dalam Betapa istimewanya kami bagimu. Pikirkan tentang tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Doa firmankan kepada saudara semua. terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami. Pengorbananmu di kayu salib adalah tindakan nyata bahwa Engkau sungguh mencintai kami, Tuhan. Besar anugerah-Mu, pengorbananmu, kasih-Mu yang tidak bisa kami pikirkan, melampaui kedalaman hati-Mu, Tuhan. Tuhan, ajar kami mengerti, supaya kami juga boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang akan disampaikan ini memberikan kami pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga karena kami mengetahui bahwa kami berharga di mata Tuhan, kami istimewa di mata Tuhan, Tuhan, kami juga mau mencintai Tuhan. Kami juga mau menempatkan Engkau dalam hati kami sebagai pribadi yang istimewa. Dan biarlah kiranya Injil-Mu diberitakan sejelas-jelasnya di hadapan kami. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di hadapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom. Sekali lagi shalom. Faktanya memang orang bangga kalau dia diperlakukan istimewa, betul ya? Betul enggak? Ya, saudara tidak bilang betul pun itu sudah betul. Karena di negara kita saja, provinsi-provinsi itu berlomba-lomba kalau bisa menjadi daerah istimewa. DKI Jakarta istimewa, DIY Yogyakarta istimewa, Aceh istimewa, Papua juga istimewa. Yang lain-lain juga pengen istimewa, tetapi memang tidak sembarangan orang menjadi istimewa. Kalau di kursi juga begitu, yang paling depan
VVIP itu loh, yang 2 itu VVIP loh itu. Walaupun warnanya sama loh. Yang paling depan sekali ini VIP. Yang di belakangnya ekonomi. Bisnis dulu baru ekonomi. Paling belakang sana. Nah seringkali dikelompok-kelompokkan begitu. Karena apa? Karena memang orang suka diistimewakan. Suka sekali dibikin spesial. Karena yang namanya istimewa itu tentu mendapatkan penghargaan. Kalau VVIP dapat minum gratis. Nah, betul ya. Kalau VIP ya paling tidak kepalanya tidak terhalang pandangannya ke depan. Dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang dikejar oleh manusia. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang saya sendiri juga perlu mengingatkan diri saya. Sesuatu yang bahkan sangat-sangat istimewa, ini kurang dikejar orang. Kurang dicari orang. Bahkan seringkali gereja saking sulitnya jemaat itu mau datang ke gereja beribadah, sampai dibikin promo. Beli 2 dapat 1. Iya betul ya. Pulang bawa sembako. Kalau di Healing Insight, datang sehat pulang dimarah-marah. Sampai dibuat seperti itu. Padahal kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya itu harus kita taruh di dalam hati kita bahwa saya ini adalah orang yang istimewa. Tapi saya lihat wajah saudara belum istimewa. Saya berharap setelah membaca firman dan penjelasan firman hari ini, kita pulang dengan bangga dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca, bulan September adalah bulan kitab Efesus. Kita masuk Efesus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita membaca Efesus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bersaut-sautan, saya membaca ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin saudara. Kita ini sungguh istimewa. Jemaat di Efesus sungguh mendapat privilege, kekhususan, keistimewaan dari Tuhan. Saudara perlu saya sampaikan bahwa tidak semua jemaat menerima surat. Tidak semua jemaat dikhususkan kepada jemaat yang ada di Sedati, enggak ada. Kepada jemaat yang ada di Antioquia, enggak ada. Kepada jemaat yang ada di, waktu itu jemaat yang ada di mana? Di Italia, jemaat yang enggak ada. Keistimewaan kepada jemaat di Efesus, dikirimkan satu surat. Diberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan mencintai kalian. Kalau saya membaca ayat-ayat yang sudah saudara baca, saya dengar, hati saya bersyukur. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Dalam kasih-Nya Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus. Saudara perhatikan, ternyata keistimewaan kita letaknya ada pada nama ini. Amin saudara. Keistimewaan yang saya maksudkan, bahwa sungguh saya istimewa ini, bukan karena nanti kalau saudara pulang dari gereja ini, yang miskin jadi kaya. Marah pesulap merah saya bilang, marah dia.
Kok bisa miskin tiba-tiba kaya? Bohong itu katanya. Dia yang bilang, tapi saya jadi berani juga. Bohong itu. Datang ke gereja miskin, pulang jadi kaya. Datang ke gereja, banyak utang, pulang-pulang sudah selesai utangnya. Bukan itu, bukan itu. Kita istimewa karena Tuhan, amin. Kita istimewa karena Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang kedua dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada kamu orang-orang kudus di Efesus, orang percaya dalam Kristus Yesus. Nanti ada sekolah minggu, saya pernah mendengar mereka nyanyi, aku istimewa. Ini guru-gurunya ini, lebih lucu dari anak-anaknya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kataku. Bukan, aku istimewa karena Yesus. Harusnya itu bukan hanya lagu untuk sekolah minggu saja. Harusnya juga lagu itu untuk kita, amin saudara. Saya istimewa karena Yesus Kristus. Bukan karena saya menjabat sebagai menteri agama, bukan. Bukan karena saudara menjabat memiliki status orang yang paling terkenal di Sedati, bukan. Kita sungguh-sungguh istimewa karena kita telah mendapatkan status yang baru dari Tuhan. Coba dilihat ayat yang pertama sekali lagi jemaat. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang pertama dibacakan sekali lagi. Inilah statusnya Efesus yang hari ini menjadi milik kita juga. 2 ya dari Paulus. Rasul Kristus Yesus terus. Oh puji Tuhan, sebagai jemaat di Efesus yang statusnya dilegitimasi, statusnya disestempel, statusnya diberikan pengakuan hukum yang jelas. Sebagai apa? Sebagai jemaat. Legitimasi atau stempel atau pengakuan yang jelas sebagai jemaat apa Pak Stephen? Harus ada rasulnya. Harus ada pendetanya, itu baru disebut sebagai jemaat. Maka status yang pertama yang diberikan Tuhan kepada jemaat di Efesus adalah mereka harusnya sungguh sangat bersyukur. Kenapa? Efesus mendapatkan surat dari rasulnya. Efesus mendapatkan berita firman dari pendetanya. Kalau rasul itu artinya adalah utusan. Rasul itu berarti adalah utusan dari Rasul Paulus, dia bilang ayat 1. Dari Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Ya saya tahu di pikiran saudara tidak istimewa, tidak ada yang istimewa. Kirim surat, apa itu? Malah anak-anak zaman sekarang tambah bingung kan. Iki pendeta bilang istimewa, dapat surat aja lo kok istimewa. Ya karena saudara sudah apa kalau lahir itu apa? Rot gitu. Lahir sudah bawa handphone. Udah gak ada surat. Gak pernah dapat surat kan? Kalian gak tahu lezatnya dapat surat kan? Kalian kiranya itu sampah di hari-hari ini. Karena semua sudah pakai email. Semua pakai WA. Kenapa sih suratnya itu dulu gak di screenshot? Nah inilah. Itulah pikiran kita. Jadi ketika kita membaca dari Paulus surat kepada Efesus, nggak ada apa-apa. Karena apa? Kamu sudah hidup di era digital. Kamu sudah hidup di era yang nggak ada lagi surat. Ada apa sih? Paling kalau dapat surat dari sekolah itu, iya surat peringatan. Bandel kali kau. Ya kan? Kalau di pekerjaan dapat SP1, SP2, itu aja. Nggak istimewa, malah menjengkelkan. Surat-surat yang sekarang itu selalu menjengkelkan. Yang lebih membahagiakan itu adalah WA, TikTok, ya kan? Nah, itu lebih menyenangkan. Tapi saudara saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya coba ingin membawa saudara pada era itu. Saudara printing tidak ada. Fotokopi tidak ada. Percetakan tidak ada. Rasul Paulus menuliskan 6 pasal kitab Efesus ini dengan perjuangan yang luar biasa.
Kalau pada waktu itu yang dia pakai adalah perkamen, perkamen itu sejenis kertas sekarang ini tapi dari kulit binatang. Kalau papirus itu sejenis kertas dari batang-batang pohon papirus yang ada di delta yang ada di daerah Sungai Nil dan sekitarnya. Ketika dia menuliskan itu, mungkin waktu itu belum ada pulpen yang pilot, apalagi rotring, belum. Dia harus dia harus mencucukkan satu penulis gitu, masukkan di dalam tinta, ya mungkin tinta cumi-cumi lah, bilanglah begitu. Entah getah apalah itu kan, ditulislah itu, dari Paulus, tiba-tiba lalat lewat, aduh lalat. Iya nggak ada AC-nya, kantor kita kan enak mengetik dari, cepat sekali gitu. Lagi Paulus, kepada jemaat. Lain kali dia bilang, waktu aku menuliskan surat ini, aku meneteskan banyak air mata. Dan ketika jemaat Efesus menerima surat kiriman ini, dikirim belum tentu bisa 1 hari. Nggak ada Pak Pos, nggak ada Tiki, nggak ada apalagi JNE, JNT, JNS. Nggak ada. Harus dikirim dengan pengirim surat, berlari mengirim surat. Dan ketika diterima jemaat Efesus, bentuknya gulungan. Bentuknya gulungan saudara. Diumumkan kepada jemaat, belum ada WA group, datangnya ada surat dari Rasul, tidak ada. Dikasih tahu, datang hari Sabat besok ya, kita mau membaca surat dari Rasul. Tidak semua dapat surat dari Rasul, tidak ada fotokopi. Kami juga mau dong, kirim dong ke jemaat di Laodikia, kirim dong ke jemaat di Galatia. Belum. Mereka menerima surat ini. Mereka tahu kami legal di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena mereka punya hamba Tuhan. Mereka punya rasul yang memberitakan firman Allah. Mereka punya pendeta yang memperhatikan, yang mendoakan. Sungguh-sungguh memperhatikan. Rasul hanya 13 waktu itu di seluruh dunia. Tidak ada yang lain. Sekarang ini saudara perlu menjadi peringatan sekaligus perenungan bagi kita. Jangan sampai karena sudah terlalu banyak pendeta, begitu banyak pilihan referensi pendeta-pendeta yang bisa kita dengar. Mulai dari yang kurus sampai yang, mulai dari yang tinggi sampai yang, mulai dari yang keren sampai yang freak. Ada. Sehingga membuat sidang jemaat merasa tidak istimewa. Saudara paham? Membuat kita merasa tidak istimewa lagi. Dan seringkali kita merendahkan. Ini yang paling penting, pesan penting. Kita istimewa karena Tuhan memberikan legitimasi, memberikan hamba Tuhan untuk selalu menyampaikan firman Allah. Meskipun ada banyak pilihan, meskipun ada banyak pendeta-pendeta lain, tapi rasa syukur kita karena masih ada para pendeta itu harus tetap ada di hati kita. Amin. Di Sri Lanka, negara yang salah satu negara di tahun ini yang jatuh. Perdana Menterinya atau Presidennya lari. Karena apa? BBM tidak terbeli. Mahal sekali, hampir 20.000 per liter bensin loh, bukan pertalite. Mahal sekali, kalau masih mahal bisa dicari masih mending, enggak ketemu-ketemu barangnya. Kalau ketemu bensin di sana seperti menemukan berlian. Maka demo besar-besaran. Di Indonesia, pertalite ada di mana-mana, walaupun naik kemarin ya. Walaupun sudah naik kemarin kan. Tapi pertalite di Indonesia itu masih bisa kayak, saking banyaknya masih bisa kayak dimandiin gitu. Iya kan? Di pinggir jalan banyak yang jual itu. Walaupun sudah mahal, lebih mahal dari yang kemarin. Tetapi di Sri Lanka itu bensin itu loh seperti mereka merindukannya, mereka menginginkannya.
Tidak seperti kita begitu melimpah, begitu banyak, sehingga seringkali kita kurang menghargai. Di sana sudah mahal tapi sulit dicari, sehingga mereka menginginkan, merindukan. Saya ingin berbicara tentang sikap kita. Jemaat di Efesus, ketika mereka menerima penjelasan dari firman Allah, hati mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya sungguh mendorong sidang jemaat yang ada di Sedati yang sederhana ini. Saya sendiri sebagai pendeta, sungguh-sungguh bergumul berkhotbah kepada saudara. Karena di jemaat ini sangat istimewa ya. Betul, di jemaat kita ini, di Sedati ini, satu-satunya di dunia. Loh iya saudara, satu-satunya di dunia. Di sini ada yang ubanan, ada yang belum ubanan. Ada yang gak lulus SMP, ada yang lulus sarjana. Cobalah. Dari situ aja kan sudah bingung lah, rasul itu khotbah kan. Loh saudara mengerti saudara? Yang khotbah sarjana. Tuhan kadangkala kalau saya khotbah seperti ini, nanti yang sarjana bilang begini, apanya khotbah ini? Kadang kalau saya khotbah seperti kepada sarjana, yang di lantai 1 itu nggak mau nyalam saya. Sulit sekali ku pahami Pak katanya. Apanya yang Bapak bilang kemarin itu? Yang kemarin aja dia belum ngerti, apalagi yang sekarang. Yang kemarin aja belum ngerti. Sungguh-sungguh saudara. Kita harus memiliki satu pemikiran, Tuhan terima kasih. Ada hamba Tuhan yang masih memberitakan firman Tuhan untuk saya. Saya bersukacita. Saudara perhatikan ayat yang pertama itu, ada 2 kali penggunaan kata Yesus Kristus. Kristus Yesus, Kristus Yesus. Ada 2 nama ini yang disematkan kepada jemaat di Efesus. Untuk menjelaskan keistimewaan mereka, pada satu ayat menjelaskan permulaan suratnya, dia menambahkan kalimat Kristus Yesus. Kristus Yesus. Jemaat Kristus Yesus, Kristus Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Karena nama inilah Efesus berharga. Amin. Karena nama inilah Sedati, jemaat Sedati berharga. Kalau tidak ada Kristus Yesusnya, 2 Kristus Yesus yang ada di ayat 1 itu. Biar Rasul Paulus, biar Rasul Petrus, 13 rasul di sana mengirim surat. Saudara perhatikan. Kalau tidak ada Kristus Yesus, tidak ada harganya. Amin saudara. Kalau tidak ada Kristus Yesus disuarakan lagi di dalam gereja, oh engkau harus khawatir. Kalau sudah tidak ada lagi pemberitaan Kristus Yesus di dalam sebuah gereja, kita harus prihatin. Karena apa? Harga dari sebuah gereja, keistimewaan dari sebuah jemaat itu ada pada nama ini. Kalau di dalam khotbah-khotbah para pendeta, para utusan rasul, hamba-hamba Tuhan, sudah tidak pernah lagi berkhotbah berbicara tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan. Sesungguhnya saudara adalah sampah-sampah yang tak berguna. Sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Itu sebabnya sebelum Paulus berbicara banyak sekali. Hei bapak-bapak, hei anak-anak, hei tuan-tuan pengusaha-pengusaha, hai hamba-hamba, hai papa-papa, hai orang tua, hai anak-anak. Dia ucapkan itu pada ayat-ayat berikutnya. Terlebih dahulu yang berharga lebih berharga. Yang membuat jemaat Efesus istimewa adalah apa saudara? Nama Kristus Yesus. Amin. Ini yang membuat kita bangga. Ini yang membuat kita bahagia sekali saudara. Kalau kita di gereja ini tidak kaya raya, itu biasa. Amin. Di gereja kita tidak punya fasilitas seperti gereja-gereja lain. Ya wajar. Tidak mungkin juga gereja yang ada di kota sana, ya. Gereja di kota sana pakai LED selebar ini. Ya toh, pakai LED gitu ya.
Karena kita sudah punya standar, kalau nggak ada LED-nya gede seperti kaum muda kemarin yang ke Lemahputro itu, tidak ada urapan. Tidak istimewa gereja ini. Tidak mungkin juga di kampung, gereja di kampung-kampung pakai itu. Kenapa? Ceklek terus listriknya. Loh, ceklek, iya betul. Ceklek, ya nggak bisa. Oh mereka nyanyinya apa? Wong sugih masuk surga, wong miskin masuk suwarga. Ya gitu-gitu aja, gitar aja cukup. Kadang nggak usah pakai gitar, pakai dangdung-dangdung yang ada karet-karet itu, dangdung. Wong sugih, dangdung, dangdung. Cukup. Artinya apa? Itu bukan standar, itu bukan letak keistimewaannya. Bukan. Kita bisa saja jemaatnya tidak harus ribuan orang. Itu biasa. Tapi menjadi tidak biasa, perhatikan. Menjadi tidak biasa dan memprihatinkan. Kalau gereja di desa, gereja di perkotaan, gereja besar, gereja kecil tidak menyuarakan nama Yesus. Celaka 12. Mengerikan. Kalau saya mengajar lebih tegas saya bilang, tinggalkan itu. Kalau sudah tidak berbicara Kristus Yesus lagi, berarti engkau tidak ada keistimewaannya apapun. Sematkan nama Kristus Yesus itu di dalam hidupmu, bukan di margamu. Sematkan nama ini. Ada satu lagu yang lama, anak-anak muda tidak tahu, tapi indah sekali isinya. Ada satu nama yang indah. Apa saudara? Nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama ini, ketika jemaat di Efesus dibukalah gulungan itu, dibuka gulungan, dibaca oleh penatua yang ada di Efesus dari Rasul Kristus Yesus. Bangga, kita legal, ada rasulnya, ada gembalanya, ada pendetanya loh. Banyak loh gereja nggak ada gembalanya. Pendetanya bayaran semua. Karena yang ngurus gereja itu, yang bikin gereja itu pengusaha. Dia tahu lagi COVID. Dia tahu usaha lagi susah. Wah di gereja lebih gampang mendapatkan cuan. Loh ini benar saudara. Teman saya jadi salah satu korbannya. Untung dia cepat-cepat ambil keputusan. Pak, pokoknya nanti saya siapkan semuanya. Ruangannya, AC-nya, musiknya, sound systemnya semua. Semangat teman saya ini. Namanya kita pendeta-pendeta kere kan. Senang kali ada pengusaha ngomong gitu kan. Jawaban doa. Tuhan utus orang ini. Wah iya Pak silakan. Belakangannya gimana? Pak, Bapak 40 saya 60 ya. Saudara ngerti? Dari kolekte, Bapak 40 saya 60 ya. Langsung kayak disambar petir ini pendeta GPT teman saya ini. Ya, kalau pendeta lain mungkin tidak tahu. Kalau teman saya langsung, makanlah semuanya untuk kamu. Saya bukan pendeta yang seperti itu. Iya. Bisa saja fasilitas lengkap, bisa saja semuanya ada. Tetapi kalau tidak ada nama Yesus kita harus berdoa. Sinode GPT, gereja kita, gereja-gereja teman-teman kita, gereja lain. Nama Yesus ini harus disuarakan. Amin saudara. Karena ini yang menjadi kebanggaan jemaat. Kalau kamu bangga musiknya bagus, biasa. Musiknya Justin Bieber lebih bagus. Agnes Monica lebih bagus. Kan sering saya pakai itu. Tak ada logik. Tadi yang main gitar itu tidak bisa bikin gitu. Susah sekali. Maka kalau karena gitarnya bagus, sound systemnya bagus, ya kalah jauh. Kalah jauh dengan penyanyi-penyanyi dunia sana. Itu keistimewaannya mereka. Begitu mereka tidak bikin gitu, dilempari botol sama yang nonton itu. Turun, betul loh. Pernah penyanyi itu putus gitarnya satu. Putus loh, bukan kesalahannya dia kan, putus aja. Dilempari, gak karu-karuan. Itu keistimewaannya mereka, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi keistimewaan yang sesungguhnya yang tidak bisa lekang oleh waktu, tempat di desa, di kota atau dimanapun, yaitu
nama Kristus Yesus. Amin saudara. Oh, nama ini ada di dalam hidup saudara. Nama ini ada di dalam hidup kita. Sekarang kita melihat ayat yang kedua. Inilah yang diberikan oleh nama itu kepada kita. Ayat yang kedua, Efesus pasal 1, ayat yang kedua, 1, 2, ya. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera, kunci itu. Kasih karunia dan damai sejahtera, pegang itu. Saudara perhatikan baik-baik. Semua yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Kamu sekolah tinggi-tinggi. Kamu melamar kerja bagus-bagus. Kamu menikah. Kamu ingin punya anak. Kamu ingin bernostalgia. Kamu ingin berwisata. Tujuannya dua ini. Kasih karunia dan damai sejahtera. Saya ulangi. Tujuan dari semua manusia yang hidup di dunia ini ada pada dua ini. Kita ingin mendapatkan kasih karunia. Kita melamar kerja, kita pengen mendapat kasih karunia, itu kebaikan orang. Kita mendapatkan kebaikan, kalau kerja dapat gaji lah. Itu kasih karunia. Oh, kalau aku nanti dekat-dekati cewek, dekat-dekati cowok, ya ketika aku ngomong I love you, dia balaslah I love you too. Itu kasih karunia. Itu semua kasih karunia. Saudara sekolah, saudara belajar, bagus-bagus, UTS, UAS, belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Ya, supaya dapat kasih karunia dari tintanya Bapak dosen, dapat nilai A, dapat nilai 10, dapat nilai 100, kasih karunia. Damai sejahtera bagaimana Pak Pendeta? Sama. Tujuan dari kita semua manusia yang hidup ini adalah untuk mendapatkan damai sejahtera. Nanti ada liburan, bulan Oktober libur. Kemana ya? Ke Hong Kong aja. Untuk apa? Supaya kita healing, supaya kita mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera. Semua saudara berikan untuk mencari damai sejahtera. Aduh, kalau bisa kita beli rumah lah. Kenapa beli rumah? Mungkin alasannya bukan damai sejahtera, tapi sama saja. Saudara akan bilang, ngapain beli rumah? Ya supaya nanti ada tempat tinggal, kita sekeluarga bisa nyaman. Ya damai sejahtera. Kenapa harus kos-kosan? Ya supaya jangan masuk angin, supaya damai sejahtera. Mengapa ngurus asuransi? Supaya damai sejahtera. Lah ini diberikan oleh Tuhan kepada jemaat Efesus. Komplit kasih karunia dan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Saudara, inilah garansi. Dari nama Kristus Yesus, inilah jaminan yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Diberikan kepada jemaat di Sedati. Apa itu? Kalau engkau memiliki nama ini, maka engkau dijamin oleh Tuhan. Mau kaya atau sederhana, kasih karunia. Damai sejahtera. Peace. Orang begitu banyak menginvestasikan untuk mendapat damai sejahtera. Dibuatlah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Tidak bisa Ukraina sama Rusia basbus, bom-boman terus sampai hari ini. Dibikin pasukan perdamaian. Lah Israel sama Hamas sama Palestina bom-bam terus. Karena kedamaian tidak bisa diciptakan oleh manusia. Damai sejahtera tidak bisa diciptakan oleh manusia. Damai sejahtera itu diberikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita harus makan supaya apa? Cacing-cacing tenang, betul ya? Kalau nggak makan nggak damai loh hatinya, betul kan? Gak damai hatinya. Tapi orang sudah makan juga apa? Itu teman saya Pak Sambo itu, makannya banyak loh. Loh iya loh, makannya banyak. Bintangnya 2.
Tapi apa? Damai hatinya? Tidak damai. Tidak damai hatinya. Bayangkan lu begitu beraninya menurut hasil penyidikan. Aduh ngeri sekali, sadis sekali. Orang sudah tengkurap, sudah berdarah mati. Dengan teganya lagi dipat-pat. Kebencian yang luar biasa. Tapi jemaat di Efesus, dia menjamin kasih karunia dan damai sejahtera. Kok bisa hanya di dalam Yesus? Karena nama itu mengandung gelar-gelar ini. Saudara bisa lihat, bisa tampilkan. Mengapa kok bisa sehebat itu dengan kita menerima Yesus Kristus? Mengapa sampai sehebat itu? Orang bisa hidup sederhana, tidak punya kekayaan banyak. Kok bisa damai sejahtera Pak Pendeta? Ya saya juga nggak tahu. Karena kalau kedamaian itu didapatkan dari harta benda, sudahlah saya tidak usah ceritakan banyak. Kalian bisa tahu sendiri, justru banyak orang-orang kaya itu yang hatinya gelisah. Gelisah. Saudara perhatikan ayat ini. Gelar-gelar ini ada di ayat-ayat tadi itu. Ya. Gelar-gelar yang barusan kita baca itu ada di dalam ayat ini. Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjamin dan memberikan dua itu. Kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam apa? Paulus menumpahkan semua gelar itu kepada jemaat Efesus. Paulus menyematkan semua gelar itu kepada mereka. Karena itu lebih dari segalanya. Disebutkan Allah, ada Bapa, ada Tuhan, ada Yesus, ada Kristus. Itu diberikan semua. Oh luar biasa saudara. Gelar ini diberikan semuanya kepada mereka. Kalau kita lihat satu persatu. Engkau memiliki Allah. Itu sedang berbicara tentang pemilik hidup kita. Amin saudara. Banyak orang putus asa karena tidak dicintai. Betul? Banyak orang putus asa karena merasa lonely sendiri. Jangan anggap remeh dengan kesendirian. Orang itu lebih banyak putus asa ketika dia merasa tidak dimiliki. Efesus, ketika Paulus mengirimkan surat ada kata Allah, Tuhan sedang bicara kepada mereka, engkau dimiliki. Amin. Ibu-ibu janda yang hidup sendiri tidak harus kehilangan damai sejahtera kalau sudah janda. Atau kalau sudah duda, atau kalau sudah yatim. Aduh kasihan dong. Tidak. Engkau tetap bisa memiliki kasih karunia dan damai sejahtera. Karena Tuhan memberikan ini kepadamu. Allah dialah pemilik hidup kita. Amin. Tidak ada di antara kita sekarang yang merasa tidak dimiliki lagi. Mungkin engkau sudah berstatus janda. Anak-anak juga jauh dari kita. Tapi beruntungnya kamu. Beruntungnya engkau dan saya. Karena kita tetap ada yang memiliki hidup kita. Amin. Anak-anak yatim, piatu. Perhatikan baik-baik. Oh hatimu harusnya tetap puas. Engkau tidak perlu mencari dengan cara yang salah. Mencari kasih karunia. Supaya aku diperhatikan oleh cewek. Supaya aku diperhatikan oleh... Karena aku tidak punya figur papa, aku cari perhatian sama om-om aja lah. Lu banyak lu, sungguhan. Ya, anak-anak gadis yang yatim, piatu atau tidak punya orang tua tapi tidak diperhatikan. Ini lari-larinya bisa ke situ. Karena tidak punya figur papa, akhirnya cari om-om. Sama laki-laki juga, tidak punya figur mama, cari. Loh kok tahu? Iya, tante-tante. Lu benar lu. Beruntungnya jemaat di Efesus. Kamu punya Allah yang memiliki hidupmu. Amin saudara. Jiwa kita puas. Kalau kita merasa dimiliki saudara. Perhatikan. Kalau kita sudah merasa dimiliki. Meluk bantal pun seperti meluk papa. Seperti meluk suami kalau sudah meninggal. Seperti memeluk orang yang dekat. Bahkan memeluk Alkitab pun bisa. Nanti kita berdoa menyembah Tuhan. Engkau yang merasa sendiri, engkau yang merasa tidak dicintai. Hari ini berita ini disampaikan. Engkau dicintai, amin. Engkau dicintai. Engkau dipeluk oleh Tuhan. Engkau dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua ada Bapa di sana. Bapa itu adalah figur yang mengasihi kita.
Figur yang memperhatikan kita. Ini anak saya sulit sekali jawab WA saya yang kakak itu. Karena dia pelatihan. Karena dia ketua OSIS harus digembleng dulu. Kak, sudah makan belum? Gak dijawab, saudara. Udah 2 hari. Good night, Kak. Gak dijawab, saudara. Ya, karena ada istriku lah yang kupeluk. Oh, ya. Iya kan? Oh iyalah. Oh, anak kita enggak jawab kita. Loh iya, ya kan? Kalau anak saya yang kecil ada, yang kakaknya itu loh, sudah ini hari ketiga ya, Mia. Iya, hari ketiga. Enggak dibuka-buka WA karena mungkin diambil ya WA-nya ya. Bapak yang mengasihi kita. Figur papa, saya ulangi, di sini ada beberapa orang yang yatim atau tidak memiliki figur papa dari kecil. Perhatikan baik-baik, puaslah hatimu karena engkau punya Bapa di surga. Amin. Puaslah jiwamu karena engkau memiliki Bapa di surga yang lebih memuaskan dari papa yang ada di dunia. Papa di dunia kalau dia lagi capek, jengkel, dia marah juga habis-habisan. Dia bisa juga jengkel lihat kita. Tapi Bapa di dalam surga, dia menerima kita apa adanya. Tuhan, engkau memiliki Tuhan. Tuhan maksudnya apa? Lord, Tuhan, dialah yang memimpin dan bertanggung jawab atas hidup kita. Jemaat Efesus, engkau dikasihi oleh Tuhan, maka dia bertanggung jawab atas hidupmu. Jasmani dan rohani, dia memelihara, dia bertanggung jawab atas masa depan hidup kita. Ketika kita menerima gelar Tuhan, menerima disematkannya gelar Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita harus paham, Tuhan itu maksudnya dialah yang bertanggung jawab atas hidup. Kalau istilah Tuhan ini dipakai di Alkitab, itu untuk bos. Maka bos bertanggung jawab memberikan gaji kepada bawahannya. Bos bertanggung jawab untuk kesejahteraan karyawannya. Itulah Tuhan kita yang bertanggung jawab menjamin hidup kita. Yesus itu dari kata Yosua, artinya dialah yang menyelamatkan kita, yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Mengampuni segala kelemahan kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Oleh Yesus, nama Yesus ini yang ada dalam diri kita, itu diampuni. Siapa jemaat Efesus? Jemaat Efesus adalah jemaat yang menyembah Dewi Artemis. Jemaat Efesus tadinya adalah orang-orang pasal 2, perhatikan. Dahulu kamu mati. Dahulu kamu hidup dalam penyembahan berhala. Sudah ditemukan pada zaman surat ini ditulis. Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Itulah yang mereka sembah. Kalau di Indonesia mungkin Dewi Sri. Itu yang mereka puja. Supaya kita dipelihara, supaya kita dimiliki, supaya ada yang mengasihi kita, supaya ada yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mereka menyembah Dewi Sri. Mereka menyembah Moloch, mereka menyembah Dewa Revan, mereka menyembah bintang, mereka menyembah matahari. Tapi jemaat Efesus, begitu mereka menerima Yesus Kristus, dosa-dosanya diampuni. Kalau dosa-dosa diampuni, itu adalah satu jaminan untuk engkau masuk surga. Ada nama Yesus dalam dirimu, sudah pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, tetapi pasti engkau menerima keselamatan dari Yesus. Amin saudara. Dan Kristus itu artinya Kristus yang diurapi, Raja yang diurapi. Dialah yang memerintah atas hidup kita. Amin saudara. Gak ada papa, saya sebut tadi gak ada mama. Engkau tetap terkontrol hidupmu. Tidak dilihat pendeta, tidak dilihat rohaniawan, tetap terkontrol hidupmu. Tidak ada istri, tidak ada suami, terkontrol hidupmu. Karena apa? Ada Kristus, ada Raja yang diurapi itu, yang berkuasa atas hidup kita. Amin saudara. Inilah kebaikan Tuhan yang sudah diterima oleh jemaat di Efesus. Aku istimewa. Karena apa saudara? Karena Tuhan. Keistimewaan kita karena status kita sudah diperbaiki.
ada pendeta-pendeta yang melayani saudara. Mau enggak berdoa untuk para pendeta ya? Mau enggak ya? Supaya apa? Supaya para pendeta berkhotbah tetap tentang Kristus Yesus. Karena keistimewaan kita ada pada nama ini. Bawa pulang beberapa gelar tadi. Allah, Bapa, Tuhan, Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin saudara. Mari kita nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Lagu nomor 1 tadi, kita mau bersyukur menyembah Tuhan. Oh, kami terpelihara. Kami dikasihi oleh Tuhan. Kami dicintai oleh Tuhan. Kami dimiliki oleh Tuhan. Hati kami bersyukur pada hari ini. Oh, jiwa kami berterima kasih. Hati kami penuh syukur Tuhan. Engkau baik untuk jemaat yang sederhana di Sedati ini. Engkau tidak menahan-nahan kebaikan-Mu. Firman-Mu pun disampaikan kepada kami. Bahwa kami istimewa. Bahwa kami sungguh berharga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Oh, terima kasih. Ku cintakan. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan, ku cintakan. Oh, kami mengasihi. Rahmat-Mu nyata bagiku. Haleluya. Hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan jemaat, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Karena Engkau Bapa yang mengasihi. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun langkahku Tuhan. Oh, kami Suara-Mu Amin. tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Amin. Engkau ada bagi kami. Ku tahu Ya, Engkau Bapa kami dan sahabatku. Haleluya. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Ya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes, amin. Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu.
Mari jemaat Tuhan, Engkau dicintai oleh Tuhan. Engkau istimewa di hadapan Tuhan. Katakan, kami mencintai-Mu Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagi. Haleluya. Engkau jarang mengungkapkan kata cinta kepada Tuhan. Hari ini katakan dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Sejak pagi ku terbangun, Sepanjang hari sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, sepanjang hidupku Engkau baik. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat kuat. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Mama-mama di lantai sana. Sepanjang hidupku Yesus Kau setia sangat bagi kuat. Nafasku memuliakan, Haleluya. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api. Suara-Mu Amin. tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau tahu Ku tak sungguh Kau Bapa-Ku Engkau Bapa. dan sahabatku. Saksikan Mari jemaat berdiri bersama. kebaikan Katakan kepada Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat kuat. Nafasku memuliakan, ku nyanyi Pelayan perjamuan kebaikan-Mu. Tuhan tampil ke depan. Sepanjang hidupku Tuhan Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari jemaat, mari menyembah Tuhan. Kita bawa Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Lagi sekali, Tuhan. sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi Mari menyembah Tuhan. Sambil backing vokal menyanyikannya. Mari menyembah Tuhan. Jemaat sembah Tuhan. Kami menyembah. sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami menyembah-Mu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Menyembah-Mu Tuhan. Nafasku memuliakan,
setia Tuhan. Engkau mengasihi kami jemaat yang sederhana. Kami memuji Nafasku memuliakan, kami mengagungkan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi, Kebaikan-Mu Tuhan. dalam nama Yesus Kristus. Kami mengagungkan, memuliakan Tuhan dan menerima kebaikan-Mu lewat perjamuan kudus mengawali bulan September ini. Oh, jemaat ini istimewa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ku cinta Kau. Mari duduk. Silakan duduk, jemaat dilayani Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Haleluya. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Yeah. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. wanita saja, ku cinta Kau. Cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kita para pria, suaramu tuntunku. Suaramu Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu. semuanya. Sepanjang Sepanjang hidupku Kau setia. haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari jemaat yang sudah menerima pelayanan, mari berdiri bersama. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Amin. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hanya piano string saja. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, Kau
kami bersyukur. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Pelayan-pelayan Tuhan persiapkan diri. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku oh kau Tuhan setia, Tuhan setia kepada Engkau. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku Angkat roti di tangan kananmu jemaat. Engkau istimewa di kasih Tuhan. ku nyanyi Oh terima kasih. kebaikan-Mu Tuhan. Jiwa kami tak henti bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat, roti Engkau angkat di tangan kananmu. Ini membuktikan dan mengingatkan engkau akan kebaikan Yesus Kristus yang telah diberikan kepadamu. Mengampuni dosa-dosamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus Kristus. Oh terima kasih Tuhan. Kita makan maksudnya Kristus Yesus itu sudah ada menyatu dengan kita. Maka jika engkau merasa sendiri, Yesus Kristus ada menemani engkau setiap saat. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Dan cawan pengucapan syukur kita angkat di tangan kanan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Maksudnya dialah yang menuntun hidupmu. Selama jantung berdetak, darahmu mengalir. Yesus Kristus ada menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Sepanjang hidupku kau oh amin. Yang di lantai 1 angkat tanganmu jemaat. Kami menyembahmu Yesus Tuhan. Haleluya. Nafasku Kami bersyukur. ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami beruntung Bapa. Betapa mulianya hidup kami. Sungguh kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Engkau setia. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan jiwa kami dipenuhi oleh firman-Mu. Jiwa kami kuat akan firman-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, buat Bapak Gembala yang telah memberkati kami Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa. Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah Kau semakin pakai dan menjadi berkat dimanapun pelayanan Bapa. Tuhan menolong dan juga bersama dengan Ibu Gembala dan keluarga. Tuhan berkati mereka Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Inilah doa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah pulang dengan satu perubahan dalam pemikiran kita. Aku istimewa. Amin. Amin. Coba kita sama-sama ngomong dulu 3 kali. Aku istimewa karena Yesus. 1, 2, 3. Aku istimewa karena Yesus. Aku istimewa karena Yesus.
Aku istimewa karena Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita beruntung ya, jika sangat. Jadi jangan pulang lagi seperti orang loyo, aku istimewa loh ya, karena Yesus ada dalam hidup kita. Kita akan beri kesempatan beri persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kedua untuk kas gereja kita yang akan kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan di gereja, perawatan, peremajaan, bahkan untuk hal-hal diakonia juga diambil dari kas kedua. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika hari ini kami sudah dilimpahkan oleh firman-Mu yang mengatakan bahwa kami istimewa. Kami juga mau belajar Tuhan, memberikan segala kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima, kami mau belajar mengembalikannya melalui persembahan ini. Berikan kami kesukaan, sukacita dalam mengembalikan milik Tuhan, dan tim bendahara tolong untuk mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, hanya ada satu nama di muka bumi yang mana kita beroleh keselamatan. Bumi yang mana kita beroleh keselamatan dan tebus dosaku, berikan nyawanya, jadikan hidup yang kekal selama-lamanya. Namanya Yesus, Yesus penasehat ajaib, namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal, yang layak ku terima segala pujian, yang layak ku terima segala kemasyuran. Namanya Yesus, Yesus bernasehat ajaib, namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal, yang layak ku terima segala pujian, yang layak ku terima segala kemasyuran. Namanya Yesus. Haleluya. Kita akan berikan pengumuman. Pengumuman untuk kita setelah ibadah ini akan ada sekolah minggu. Kemudian akan ada ibadah doa hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Silakan yang rindu bergabung di gereja ini silakan datang jam 6 sore. Kemudian akan ada ibadah youth hari Sabtunya. Kemudian akan ada ibadah hari Minggu, ibadah umum jam 8 dan dilanjut juga dengan sekolah minggu ya. Kemudian kita akan tetap diingatkan kembali tentang agenda kita yang paling dekat, itu retreat yang akan kita adakan pada tanggal 24-26 Desember 2022 di Pikla Klaket Pacet Mojokerto ya. Kita akan mengadakan KKR Natal di sana untuk keluarga besar Healing Insight. Kami rindu kita bisa bergabung di sana ya. Kita akan lebih mengakarkan lagi kita satu sama lain. Selama 2 tahun kuda agak terpisah sih karena kita kadang online kadang onsite. Jadi di situ kita akan lebih mengakarkan lagi satu sama lain di dalam acara retreat dan KKR pada tanggal 24-26 tersebut. Silakan mendaftar kepada panitia, bisa juga kepada bendahara, kepada ketua retreatnya Pak Gunadi, silakan mendaftar. Bahkan juga yang sudah ada di Google Form yang dikirimkan di grup silakan mengisi di situ. Kalau bingung ya silakan dicatat aja, nanti diserahkan kepada salah satu panitia, Hendy, Gunadi atau bendahara juga boleh. Ya, ditulis saja namanya rindu ikut, ya ikut saja. Rindu ikut, saya rindu ikut Bu. Tapi ini, tapi ya itu, nggak usah tapinya kesampingkan dulu. Tapinya bisa kita doakan. Saya rindu ikut, ya udah catat. Saya rindu ikut, ya udah mendaftar ya. Karena kami akan lebih intensif lagi untuk
finalnya, berapa orang yang datang, yang transportnya kami butuh itu secepatnya karena setiap hal itu kan harus di-arrange dengan baik. Berapa kamar, berapa tempat tidur yang harus kita siapkan ya. Jadi tetap didoakan kami tetap didoakan, bantu doa. Tidak yang mustahil bagi Tuhan, amin. Ya, dengan angka yang dana yang sebesar 30 juta tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan, amin ya. Nah itu tadi sudah dilihat foto-fotonya, tapi belum ada kegiatan yang lalu-lalu ya. Minggu depan tolong multimedia menampilkan kegiatan seru-seru yang tahun lalu mungkin ya. Mengingatkan kembali, membuat semangat, apalagi momen di lantai 1 itu mereka akan semangat dengan kondisi yang ada di sana. Kemudian ada permohonan doa dari Heri Santoso, adiknya Pak Hari ya. Yang sakit ini Pak Herinya. Oh ya, adiknya Pak Hari namanya Pak Heri ya. Minta dukungan kesembuhan untuk sakit diabetes. Oke, nanti didoakan Bapak Gembala. Kemudian kita juga mau dukungan doanya. Bapak Gembala akan pergi ke Poso besok. Ke Poso besok, dengar Poso aja jauh banget ya. Ke Poso besok untuk tugas dari Sinode. Tuhan tolong sampai hari Jumat ya, Kamis. Ya Tuhan tolong di sana perjalanannya, dan karena kita juga tidak tahu, setiap pergi ke sebuah daerah itu tidak tahu medannya kayak mana, itu pasti nggak tahu. Yang dihadapi siapa, masalahnya apa juga pasti nggak tahu. Jadi Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat kepada tim, karena akan berangkat dari ketua sinode kita, Sekum dan ketua 1, ketua 2 dan beberapa kebutuhan lain untuk ke sana ya. Tolong bantu doa selama di sana, Tuhan berikan kesehatan, terutama untuk ketua umum kita dan Sekum kita yang sudah lumayan sudah tua sebenarnya. Untuk perjalanan jauh seperti itu juga kasihan sebenarnya ya. Tuhan tolong supaya berikan kesehatan. Itu saja permohonan doa untuk kita. Jika ada pengumuman lain akan kami umumkan di grup ini Insight. Silakan membaca di sana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri. Kita akan nyanyikan sepujian. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Kau serahkan Bapak Gembala. Tak terselami bagiku. Terima kasih untuk bulan September yang sudah kami masuki beberapa hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pelayanan di Bojonegoro dan jiwa Dita sudah dibaptiskan. Kami doakan supaya jiwa ini menjadi benih yang terus akan bertumbuh, menjangkau keluarganya khususnya teman-temannya di daerah di Bojonegoro sana, Boboan Tuhan. Engkau pakai Dita dan keluarga yang sudah menerima Kristus Yesus ini untuk membawa daerah mereka melihat Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk anak kami Joel yang sudah tiba kembali di Surabaya untuk menyelesaikan studinya, dan biarlah sepanjang dia berada di kota ini, dia akan terus melayani Tuhan dan Tuhan menolong dia menyelesaikan studinya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, sidang jemaat yang sudah bisa hadir beribadah pada hari ini. Oh, kami bersyukur Engkaulah yang akan menuntun, memberkati, menyertai. Kasih karunia dan damai sejahtera, dua berkat yang luar biasa ini menjadikan jemaat-Mu di Sedati ini menjadi jemaat yang istimewa.
Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau pulihkan. Yang dalam pemulihan, sempurnakan kesehatan kami. Untuk Pak Heri Santoso, Tuhan, yang dalam keadaan sakit kami berdoa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. Jikapun dengan cara medis, Tuhan pakai dokter, obat-obatan, semua makan minum yang dikonsumsi. Jadilah pemulihan bagi tubuhnya yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan anak kami yang dalam praktek kepemimpinan Tuhan, Claudia. Mohon penyertaan perlindungan-Mu hingga kembali ke Sidoarjo dengan segala baik, sehat dan penuh berkat yang dia peroleh dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami akan kembali ke tempat kami. Engkau menyertai perjalanan kami pulang, sehingga kami bersuka cita bertemu dengan keluarga kami. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau anak-anak kecil, anak muda, lanjut usia, pria wanita, tidak terkecuali satupun, berkat kasih karunia dan damai sejahtera, dua berkat istimewa ini selalu menjadi bagian hidupmu. Mulai hari ini lagi, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali, Dialah yang memberkati engkau, Dialah yang menyertai engkau. Hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali, pulanglah bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.